Yo, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Isokutek, dan kali ini kita ada di segmen Tech News lagi teman-teman ya. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Yang baru nongkrong di sini, yang baru masuk ke sini, ya ini adalah segmen mengenai informasi terbaru seputar teknologi yang kita bahas insya Allah setiap hari ya. Jadi di episode kali ini di edisi 9 Oktober tahun 2024 kita akan membahas ada informasi dari update RTX 50 series yang kemarin kita bahas. Yang belum nonton silakan nonton di sini. Kemudian ada informasi mengenai MediaTek Dimensity 9400 yang resmi dirilis oleh MediaTek. Kemudian ada informasi dari Kominfo yang diam-diam mereka memblokir salah satu marketplace dari Cina, guys. Nah, penasaran informasinya seperti apa? Langsung aja kita masuk ke videonya. Informasi pertama kali ini, ya ini melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu mengenai RTX 50 atau Blackwell. Nah, jadi kalau kemarin itu informasinya bahwasanya RTX 50 series ini akan diumumkan di ajang CES 2025 yang dimana ini akan diselenggarakan di bulan Januari. Dan ada informasi terbaru yang mengatakan untuk spesifikasi lanjutan dari RTX 50 series ini. Nah, kalian bisa lihat di sini dari WCC FTech lagi, yaitu RTX 50, 5090, 5080 dan juga 5070. Itu ada video memorinya 5090 itu di 32 GB ya kan. Kemudian di RTX 5080 itu ada di 16 GB dan RTX 5070 itu ada di 12 GB. Spesifikasi lengkapnya ada di bagian bawah sini ya teman-teman. Langsung aja kita skip dan kita lihat di sini untuk yang ditunjukkan di sini di WCC FTech itu ada 3, 5090, 5080 dan 5070. Namanya seperti yang udah kita bahas kemarin, Blackwell GB202 itu untuk 5090, Blackwell GB203 untuk RTX 5080 dan Blackwell GB205 untuk RTX 5070. Kalau kalian lihat di sini GPU core-nya itu 21.760. Kemudian untuk ini 10.000 sekian, ini masih belum diketahui ya. Dan untuk memori kapasitinya seperti yang jadi judul di sini, yaitu 32 GB GDDR7. Oh ya, ini menggunakan jenis memori yang baru. Kemudian 16 GB GDDR7 untuk 5080 dan 12 GB untuk 5070 teman-teman. Seperti itu ya. Dan yang paling menarik adalah di bagian TBP ya. Kalau kemarin saya bilang itu mudah-mudahan RTX 50 series ini bukan sahabat PLN lagi, ternyata ya tetap aja menjadi sahabat PLN karena 5090 itu 600 watt TBP-nya guys. Untuk 5080 itu 400 watt dan untuk 5070 itu di 250 watt. Wah, gandang. Jadi kalau masyarakat Indonesia sepertinya akan kebanyakan pakai 5070 atau 5080 karena ya kita tahu mungkin paling-paling mentok-mentok perumahan kita itu di rumah-rumah kita itu mungkin 1200 lah ya, 900 itu paling banyak, 1200 itu es medium dan lain sebagainya. Nggak mungkin satu rumah yang memang itu untuk tempat tinggal hidup itu 2400 watt, itu kayaknya jarang ya di Indonesia. Mungkin ya paling nanti yang paling laku ya 5070 atau 5080 lah. Kalau 5090 ini untuk entusias aja kayaknya di Indonesia ya. Dan ya, itu adalah informasi updatean dari RTX 50 series atau Blackwell. Nah, sekarang kita masuk ke SoC terbaru dari Dimensity, yaitu 9400. Jadi MediaTek itu resmi official merilis Dimensity 9400, yaitu sebuah SoC yang menggunakan fabrikasi 3 nanometer yang ini mirip digunakan oleh SoC-nya Apple ya, A18 dan juga A18 Pro. Jadi bisa dikatakan si MediaTek 9400 ini menjadi saingan lah, seperti itu. Dan berdasarkan websitenya, MediaTek Dimensity 9400 ini nantinya semuanya akan menggunakan all big core. Jadi nggak ada efisiensi core, semuanya adalah performance core ya di sini. Dimana untuk sebentar kita cari-cari untuk spesifikasinya, biasanya ada di bagian bawah nih spesifikasi nih. Bentar, kita langsung loncat-loncat aja ya.
karena kan nggak semuanya. Nah ini dia. Jadi untuk spesifikasinya dia menggunakan 8 core nih. Satu kali ARM Cortex X925 yang jalan di 3,6 GHz. Kemudian ada 3 kali ARM Cortex X4, ada 4 kali ARM Cortex A720. Nah, ini emang semuanya kelihatan adalah sebuah jenis ARM yang big core ya, atau yang performance core gitu. Jadi nggak ada tuh yang pakai A520 ya kalau nggak salah. Cortex A520 itu biasanya dipakai untuk efisiensi, di sini nggak ada nih. Jadi semuanya ini menggunakan performance core. Nah, apakah ini nantinya akan boros ya kita lihat aja. Karena efisiensi core itu juga penting sebenarnya kan ya. Kemudian untuk memori dan storage-nya. Oh, saya ke kanan dulu apa ke bawah ya? Ke kanan dulu lah. Untuk kameranya di sini untuk sensor supportnya itu sampai 320 megapiksel. Untuk video capture resolusinya itu sampai 8K 60 fps. Tapi ingat, kamera di sini belum tentu setiap handphone itu akan menggunakan sensor 320 semuanya, enggak. Ini adalah maksimum kamera sensor yang disupport oleh MediaTek 9400. Semuanya kembali ke brand handphonenya masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk grafiknya di sini dia menggunakan ARM Immortalis G925 yang tentunya di sini support video encode dan decode HEV, CAV, CAV1 dan lain sebagainya. Untuk memori dan storage-nya, memorinya pakai LPDDR5X, kemudian storage-nya UFS 4 tentunya. Untuk maksimum memori frekuensinya di 10.667 Mbps. Lagi-lagi konfigurasi ini adalah konfigurasi maksimum. Bisa jadi nanti brand-brand smartphone itu ada di bawahnya ini untuk frekuensinya ya, sama kayak di di kamera tadi. Jadi balik lagi ke brandnya begitu teman-teman. Untuk displaynya maksimum refresh rate-nya itu di 180 Hz dengan resolusi WQHD+. Nah, jadi ini maksimum, sekali lagi maksimum, dan tentunya dia sudah support dengan tripod MIPI. Ini untuk trifold display atau untuk smartphone yang menggunakan layar tekuk 3. Ya itulah pokoknya ya. Connectivity-nya, AI-nya tentunya ini ya, kita sekarang udah masuk ke AI, semua prosesor kayaknya harus support dengan AI ini. Dan dia memiliki AI processing unit yang dinamai MediaTek NPU 890. Konektivitasnya ada lengkap di sini. Ada 4G, 5G dan sebagainya. Kemudian ini ada power saving. Ini dari MediaTek UltraSafe 4.0. Ini nggak tahu ya, power savingnya kok adanya di connectivity. Mungkin ini bisa membantu untuk efisiensi daripada kerja SoC-nya ya, tapi kita lihat aja nanti ke depannya. Terus Wi-Fi-nya tentunya di sini dia menggunakan Wi-Fi 7. Untuk ini GPS kayaknya ya, Beidou dan lain-lain, Galileo bla bla bla. Terus Wi-Fi peak data rate sampai 7,3 Gbps, Bluetooth-nya 5.4. Jadi seperti itu untuk MediaTek 9400. Nah, ini menarik banget karena ya MediaTek 9400 ini bisa dibilang digadang-gadang menjadi SoC yang yang menjadikan smartphone flagship itu lebih murah. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena ada informasi terkait dari smartphone yang nantinya akan menggunakan MediaTek Dimensity 9400 ini dengan harga yang miring nih, yaitu keluarganya Vivo X200. Nah, jadi di sini ada salah satu informasi yang menyebutkan bahwasanya salah satu daripada smartphone flagship yang menggunakan Dimensity 9400 itu akan dijual mulai dari $570. Nah, $570 ini kalau dirupiahkan mungkin sekitaran 8,9 jutaan lah, 9 jutaan lah ya. Dan ini menjadikan Dimensity 9400 ini salah satu SoC murah lah untuk flagship ya. Dan ini memang untuk menyaingi Snapdragon 8G4 nih. Jadi seperti itu kan. Biasanya untuk sekarang kan Snapdragon 8 Gen 4 itu smartphone-nya lumayan agak mahal ya. Nah, mungkin Dimensity 9400 ini menjadi salah satu pilihan lah untuk kalian yang pengen ngejar smartphone flagship. Jadi Vivo X200 ini ada 3 model. Kalau kita lihat di sini ada X200, X200 Pro Mini dan X200 Pro. Nah, yang $570 itu yang X200 biasa ini dengan RAM 12 GB dengan storage 256 GB.
untuk yuannya 3.999 yuan atau 4.000 yuan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita tunggu aja nanti untuk smartphone lainnya atau brand-brand lainnya yang akan menggunakan Dimensity 9400 ini. Dengan begini mudah-mudahan harga flagship gak semakin tinggi, gak semakin melambung menjadi barang yang yang semakin sulit kita jangkau ya untuk kalangan orang-orang seperti kita gini. Dan selanjutnya informasinya itu terkait dengan Menkominfo. Iya, Kominfo yang kemarin udah rame akibat fufu. Sekarang tiba-tiba itu ada informasi yang menyebutkan bahwasannya Menkominfo ini memblokir salah satu website dan aplikasi marketplace dari Cina, yaitu Temu. Entah Temu nih, cara bacanya gimana saya juga kurang tahu. Jadi marketplace Temu ini adalah marketplace yang berasal dari Cina, dan alasan Menkominfo memblokirnya, Temu ini tidak memiliki izin SPSE. PSE. Nah, itu dia. Makanya Menkominfo blokir begitu. Nah, kita dapatkan informasi ini dari Kompas Tekno, di mana Menkominfo blokir aplikasi Temu atau Temu di Indonesia. Jadi lambangnya kayak gini, Temu shop like a billionaire. Jadi kalau kita baca di sini, memang Temu ini selain tidak izin PSE itu bisa menjadikan atau mengancam UMKM yang ada di Indonesia karena harganya lebih miring. Tapi ada kabar yang menyebutkan bahwasannya kualitas barangnya juga nggak worth it gitu guys. Jadi selain merugikan UMKM, Menkominfo di sini kenapa memblokir adalah untuk melindungi konsumen, untuk melindungi kita sebagai konsumen gitu, agar tidak mendapatkan barang-barang yang kualitasnya buruk begitu, katanya sih gitu. Nah, ini sudah dikonfirmasi bahwasanya Temu ini udah diblokir oleh Menkominfo. Tapi di sini kalau kita baca dari Kompas Tekno ini, saat berita ini ditayangkan, aplikasi Temu masih bisa di-download di toko aplikasi Google Play Store dan App Store. Situs temu.com pun juga masih bisa diakses dengan mudah. Nah, apakah ketika saya membuat video ini masih bisa kita akses? Kita lihat aja, kita langsung sambangi website dari temu.com ya. Jadi aplikasinya, websitenya masih bisa diakses guys. Ya, kalau kalian lihat di sini ini masih bisa diakses. Ya, sebenarnya ini ya aplikasi website yang ya selayaknya marketplace lah. Cuman kalau kita lihat di sini kayaknya harganya memang murah-murah ya. Ini untuk websitenya masih bisa diakses ya Pak Kominfo, Pak Budi, masih bisa diakses. Yuk, bisa yuk, langsung diblokir aja yuk. Nah, kita coba lihat di Google Play Store aja. Sekarang Google mana sih? Google Play Store. Kita lihat di Google Play Store Temu. Apakah aplikasi Temu itu juga masih ada di sini? Temu. Nah, masih ada guys. Masih bisa diinstal di sini. Dan ya, kita tunggu aja mungkin berita saat berita tersebut turun mungkin masih belum di dock ya, mungkin masih harus digodok lagi nih, jangan diblokir dulu nih, mungkin ada apalah di belakangnya, kita lihat aja di belakang. Dan mudah-mudahan memang segera diblokir kalau memang Temu ini nggak memenuhi persyaratan dari peraturan-peraturan yang kita punya gitu, apalagi sampai mengancam UMKM dan juga mengancam daripada konsumen kita sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Saya salut sih sebenarnya kalau urusan yang kayak gini oleh Menkominfo ya. Blokir ini lumayan keren gitu. Bahkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diblokir. Judul Pak diblokir. Ya, pokoknya kita doain aja yang terbaik buat Menkominfo dan negara ini, khususnya untuk UMKM di Indonesia, mudah-mudahan semakin berkembang lah. Seperti itu ya. Jadi itu adalah informasi yang kita bahas di episode 9 Oktober 2024 ini. Gimana menurut kalian mengenai 3 informasi tadi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau misalkan berita ini menarik jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share ya. Bawah
like, comment, share, dan subscribe lah ya guys ya. Kalau ada informasi tambahan silahkan ditambah-tambah di kolom komentar. See you on the next video teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya di Tech News berikutnya. Saya Fat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.